bisa teduh, biar lebih semangat lagi, biar terasa terbakar gitu jiwanya. Kita menyanyikan dulu Apalah Arti Ibadahmu. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada tidur dan syukur, ibadahmu kepada Tuhan. Ibadah sejati jadikan persembahan. Ibadah sejati kasihlah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadahmu bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkenan, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup. Oke guys, mari kita berdoa agar acara malam hari ini berjalan dengan lancar. Siapa yang berdoa? Saya Bang. Saya, oke. Kita berdoa. Selamat malam ya Bapak, pada malam hari ini kami berkumpul walaupun tidak bertemu secara langsung, tapi kiranya Engkau berkati kami masing-masing agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan hati yang gembira, hati yang siap mendengarkan firman-Mu, siap beribadah. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin belum bisa hadir, belum bisa join. Berkati agar mereka segera bisa ikut kami beribadah di sini. Terima kasih Tuhan, amin. Oke guys, biar lebih semangat lagi guys, walaupun MC-nya capek, tapi iya maaf bercanda, enggak lah, kita mah nggak pernah capek guys. Walk White Coffee sponsor kita. Kita games dulu guys, games tebak gaya. Saya akan bergerak untuk kalian semua. Nanti acara akan dipandu oleh Yolanda. Saya biar yang bergerak. Kalian akan menebak. Teman-teman jangan lupa nebak ya. Yang menang bisa dapat hadiah. Nebak gaya. Nah, Gary itu bakal peragain kata-kata apa yang menjadi soal. Nanti teman-teman nebaknya apa nih? Oh iya. Nah. Ya. Teman-teman jawabnya di mana? Di chat. Enggak ada ininya Oh ya udah. Belum disiapin. Oh iya belum. Itu ketik dulu. Oh, iya. Tebak aja langsung. Tebak langsung aja ya. Angkat tangan. Nah nanti kan Gary peragain. Nah nanti kita bakal ada wheel yang buat milih nama-namanya. Ntar kita pilih akan menebak itunya ya. Backgroundnya.
Iya, backgroundnya bisa dihilangin nggak? Biar nggak pusing. Ketik nih, wheels of name. Wheels of name. Bukan lu ketik. Ya, biar Maaf ya. ketik nama-namanya. Nggak saya tahu. Kelihatan ya? Bit bertahu gimana? Nah, nama-namanya ganti dulu. Iya. Gak apa-apa guys, sambil menunggu MC kita senam dulu bentar. Ada kali lagi yang baru datang nih, baru ikut. Jadi ada Fani, ada Ali, ada mungkin nambah lagi, ada Yosef masih ya sama ya. Ada Joan juga, Sebutin dong. Sebutin men. Aman kan? Jadi sebutin dong kalau nama-namanya. Oh, Anugerah Fajar ya, Fajar Anugerah. Bukan. Oh, bukan ya? Itu juga. Siapa nih? Apa? Asal sama Bogor itu enggak? Ada ya? Enggak. Bukan. Sambil nunggu mereka nih ya, saya gerak dulu ya. Kalian nebak nih, dalam hati kalian berpikir aja. Gerakannya tuh Belum dibikin ya. nih gini. Siapa lagi? Iya benar. Apakah itu? Kan berpikir ya, soalnya nanti kita punya roda yang muter itu apa sih namanya, spin itu lah pokoknya. Nanti kalau nama kalian ketunjuk, kalian tinggal jawab aja. Jadi kayaknya gini nih, ini. Oh ya, sebelumnya mungkin kalian tidak tertarik menjawab, tapi nggak apa-apa, jawab aja karena ini berhadiah. Berhadiah 20.000, pulsa 20.000. Lumayan untuk membeli stiker, membeli skin ML, membeli ya apalagi jalan juga duit pasti juga bisa. Kita nggak usah kan? Itu belum? Kita tahu kalau itu. Itu gayanya ya. Nih, Saya juga. Udah jadi. gayanya gini. Oke, gayanya sukacita. Jadi, oke, dimulai ya. Coba putar namanya. Oh iya, di share. Aduh, katanya. Oh, enggak beragain dulu ya. Enggak lah, udah tadi gue udah mengagen dari tadi. Oke. Kacau. Ini putih. Sekali lagi dong. Beragai siapa? Kelihatan kan? Nah, kelihatan. Ini gini ya. Gayanya. Bukan gini sih. Sebenarnya gini, ya sama aja. Gini bisa, gini bisa. Gini. Menyesal. Dua kata. Ini gampang banget ini. Iya, diputar dulu dong, dua kata. Wow, Kak Olga akan menjawab. Apabila tidak menjawab, diputar lagi. Ya. Apa ya? Tuhan Yesus memelukku bukan? Apa katanya? Tuhan Tuhan Yesus apa? memelukku. Meluk. Salah. Yang benar adalah kalian pasti berharap tidak bisa, harus dijawab dulu. Salah. Ya, begini ya. Early, MC-nya balik langsung. Early. Apa Early? Nih, gayanya nih. Ini saya semangat banget nih, set. Tangan nih. Kalau nggak gini bisa. Apa ya? Apa ya? Tuhan Yesus menebus aku bukan? Benar, gila. Erli mendapatkan hadiah dari kakak-kakak ini. Pulsa sebesar 20, bahkan Erli bisa mengalahkan kakak Olga, hebat sekali.
Tetapi ini ya guys, ini peraturannya guys. Buat yang sudah menjawab games ini, kalau benar itu tidak bisa menjawab lagi. Nanti hadiahnya diborong kalian semua kalau dapat lagi ya kan. Jadi cuma bisa sekali menjawab benar. Kalau sudah benar tidak bisa ikut lagi. Kalau salah kayak Kak Olga tadi salah masih bisa ikut, masih ada kesempatan untuk mencoba lagi. Itu ya guys. Gila, Raffi jago banget tuh. Gue aja nggak tahu jawabannya tadi. Lanjut ya. Lagi sih gini. Oh ini. Ini dua kata. Ini gamesnya dua kata ya. Tadi dua kata. Ini. Terus gini. Apa guys? Coba dipikirkan dulu. Banyak diputar ya. Diputar aja dulu ya. Ini. Nggak bisa. Oh iya, bisa. Wah, Kalau tadi gerakannya gimana? yang gini. Ini. Baca Ini. tanganku. Hah? Dibaca. Ini apa? Pegang tangan. Salah. Ini kakaknya nih, wah gila. Kawan yang angkatan baru pasti. Gini kok baca ya. Aduh. Kok enggak terus ini? Nggak bisa. Olga karena sudah salah 2 kali. Out. Iya, Imeka. Ini. Hah? Iya belum, kan ditunjuk dulu. Aduh, kacau deh itu. Gini ya, Imeka ya, nih. Gayanya gini. Ini. Terus gini. Ini emang sangat susah sekali, guys. Pertama ini. Baca firman. Next year masuk remaja ya. Baca firman. Baca firman. Hampir betul. Kalian pasti kepo kan? Lumayan guys, bisa 20.000 guys. Saya berpikir guys. Joseph ini. Joseph yang mana ya? Bisa dinyalakan coba kameranya. Saya kepo loh sama namanya Joseph. Apa Joseph ini nih? Ini. Nge-lag banget anjir. Halo, ada kan yang namanya Yosef? Oh, Yosef ke Farang tuh. Itunya buletannya. Oh, ke Farang. Oh, coba. Oh, Yosef. Ya ini juga patah-patah nggak bener. Enggak lah. Dia mending keluar ya kok. Bisa bacanya sih di ini. Oh, udah ini ya. Oh, dia ternyata out, guys. Kita nanya orang yang nggak ada di Zoom ternyata. Oh ya. Udah. Ah ya. Jo yang kembar itu. Jo Jim ya. Jo. Apa Jo nih? Ini. Bego bagian lu bego. Mana Jo? Jo ada kan? Ada tuh Jo Anugrah. Apa sih nggak kedengeran dia? Tapi dia ngomong tuh mikrofonnya kedap-kedip. Apa jawabnya dulu? Hah? Apa? Udah nggak asik nih bocah.
Gak bisa jawab. Mana nih? Next aja kali ya. Jo-nya nggak tahu entah nggak jawab apa nggak kedengeran suaranya. Jo katanya ngelek-ngelek, Kak. Oh ngelek. Oh iya. Mungkin terlalu susah kali soalnya. Kan terlalu susah. Iya. Habis soal berikutnya aja. Sayang nih pulsanya. Kebuang ntar. Ini buat ini. Soal baru aja lah ya. Soal baru ntar kalian jawab lagi ya. Baru. Ini dua kata juga nih. Dua kata juga. Ini. Itu gini. Nah. Apa tuh? Dua kata nih kan dua gerakan nih, dua kata. Ini. Habis itu gini. Gitu. Tuh puter. Oke, Imeka lagi. Imeka memiliki kesempatan kedua untuk menjawab. Apa nih? Gini. Dua kata ya. Ini habis itu gini. Jalan yang benar. Berapa? Jalan. Ya, benar, betul. Sebenarnya jalan kebenaran, tapi ya sama sih ya, jalan benar, jalan kebenaran. Selamat Anda mendapatkan pulsa 20.000 dari Tonight dari remaja. Ini bukan Tonight Shoes, jangan lupa. Ya. Ya, dan kayaknya keluar ya. Tenang, nanti masih ada lagi gamesnya, tapi bukan game tebak gaya. Karena tebak gaya tadi soalnya kayaknya terlalu sulit ya. Nanti kita ada game lagi yang ya lebih mudah lah. Oke, kita kembali lagi ibadah dulu ya. Unmute. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Setiamu Tuhanku. Setia
hari jelas bersama Allah memuji bersaksi akan setiamu yang tak berselang. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas serah. Oke, teman-teman, selamat sore semuanya. Malam semuanya. Selamat malam. Silahkan menyapa dengan raise hand saja, ya kan? Selamat malam semuanya. Lambaikan tangan. Oke. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini, dalam kesempatan hari ini, dalam tema How Far I Go, seberapa jauh aku melangkah. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengimani akan kuasa Tuhan yang tinggal di dalam hidup kami. Tuhan yang mengasihi dan menyayangi kami. Sekarang ya Bapa, kami ingin belajar akan firman Tuhan itu. Firman Tuhan yang mengingatkan akan kasih Tuhan, akan penyertaan Tuhan, akan kekuatan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Allah kami, pimpin kami agar mengerti dapat firman Tuhan, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau firmankan kepada kami. Terkhusus hamba-Mu di sini ya Allah, yang dipercayakan mewartakan firman Tuhan, urapi mulut dan bibir hamba agar sekehendak Tuhan saja. Inilah doa kami, dalam kasih syukur sama kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman boleh di stop share, biar aku share slide-ku. Iya, teman-teman. Inilah tema kita, How Far I Go, begitu kan? Dan kita akan bersama-sama membaca dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ke 35. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ke 35. Oke. Silahkan teman-teman buka dulu Alkitabnya. Dan saya minta nanti Kak Geri untuk membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati
dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka, seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Oke, how far I go, teman-teman. Nanti kakak-kakak MC yang sharing silakan di spotlight ya. Yang sharing silakan di spotlight ya. Jadi nanti pas sharing silakan teman-teman boleh buka mic-nya. Nah, teman-teman, suaraku kedengaran jelas ya? Kedengaran jelas ya suaraku? Oke. Nah, teman-teman, how far I go? Oh, ada yang tahu nggak ini dari apa? Judul film apa atau acara apa atau lagu apa gitu? Ada yang mau nebak dulu nggak? Bebas, semua bebas. Silakan dibuka mic-nya. Ada yang tahu nggak ini? Judul film apa atau lagu apa? Siapa yang mau jawab? Bebas. Moana. Moana, betul. Rebecca Isabella, Moana ya kan? Film Disney Moana sangat bagus sekali teman-teman, tentang seorang anak yang mau mengejar mimpinya, tapi kemudian terbatas oleh keterbatasan, banyak keterbatasan, banyak obstacle, banyak halangan yang menghalangi dia mengejar mimpinya yang mau ke laut itu begitu. How far I go? Nah, teman-teman, kenapa tema ini? Ini sebenarnya pergumulan teman-teman pengurus juga gitu. Jadi di tengah COVID ini seberapa jauh kita bisa melangkah nih teman-teman? Seberapa jauh kita bisa mengejar mimpi? Seberapa jauh kita bisa melayani? Selayaknya Moana bernyanyi, seberapa jauh? Gue suara gue kepala gitu. Kan gitu. How far I go gitu. Seberapa jauh kita bisa melayani, berdampak, bermimpi, mengejar cita-cita di tengah pandemi ini gitu. Nah, ini yang akan kita refleksikan mungkin dalam 1 tahun pelayanan ini teman-teman. Dalam tema-tema remaja kita, seberapa jauh? Dan yang paling penting juga, seberapa jauh Tuhan menemani kita? Seberapa jauh Tuhan menemani kita? Apakah Tuhan menemani kita 1/4 perjalanan? Apakah Tuhan menemani kita setengah perjalanan? Atau Tuhan ternyata selalu menemani kita? Tapi kita nggak sadar. Nah, itu yang mau kita refleksikan bersama. Nah, untuk melihat tema itu teman-teman, kita pakai bahasa gaul aja ya, biar lebih asik ya. Ya kan? Kak Irvin kan tidak terlalu jauh umurnya dengan kalian kan. Kita hanya selisih 1-2 tahun ya, betul Kak Giri? Nah,
Aku pengen teman-teman sharing, cerita, berbagilah, nggak usah panjang-panjang, teman-teman pengen aja gitu. Kira-kira kalau ditanya, apa sih kegalauan terbesarmu? Apa sih kegalauan terbesarmu selama pandemi ini, teman-teman? Ada yang mau berbagi nggak? Bebas. Feel free. Nanti kakak-kakak MC yang mau berbagi di spotlight ya, biar bisa teman-teman bisa lihat. Apakah yang menjadi kegalauan terbesarmu selama pandemi, teman-teman? Ada yang mau berbagi nggak di antara kita? Bebas, langsung unmute aja silahkan. Mari, siapa yang mau berbagi? Kegalauan terbesar. Apa kita mulai dari ini? Bapak Ketua. Wah, Bapak Ketua yang memimpin kita. Pak Ketua, kira-kira kalau ditanya, apa kegalauan terbesarmu, Pak Ketua? Selama pandemi ini. Yo Moses. Nanti Pak Ketua boleh nembak 1 orang untuk berbagi. Ini saya. Ya, silakan. Kegalauannya. Iya, kegalauan terbesar. Kegalauannya. Kegalauan terbesar saat pandemi. Kegalauannya apa ya? Kangen temen-temen sih. Kalau seumuran kita kan kangen temen-temen, kangen main di kelas, kangen apa ya? Kangen temen-temen gitu. Karena kalau di rumah kan paling ada orang tua, adik, keluarga gitu kan. Sama adik paling ya kadang main, kadang enggak. Sama orang tua juga kayaknya apa ya, ada gimana sih, kayak ada gapnya gitu kan, karena beda umur gitu kan, terus kayak pasti kayak susah bercandanya kalau sama temen gitu kan. Kangen bercanda sama temen, kangen di kelas gitu. Terus galaunya apa ya, kadang ngerasa sendiri aja gitu di kamar, kayak mau bercanda sama siapa tuh bingung gitu, kayak nggak ada temen, padahal ya ada orang di rumah, tapi ya gitu itu sih galaunya. Mute punya aku dan mute sebelah sana biar nggak ini. Oke, dari Gary, mana teman-teman? Merasa sendirian, merasa nggak merdeka di rumah. Aduh, ya harus di rumah terus begitu kan? Gimana mau merdeka begitu? Biasanya bisa jalan-jalan, hahi, kesana sini. Sekarang nggak bisa kemana-mana, di rumah aja gitu. Yang ketiga akhirnya ditemukan bahwa gini, iya ya, ternyata gue makin sulit sharing ya sama orang tua gue ya gitu. Sama orang yang berbeda umur dengan gua itu kan, dengan mama papaku kok makin sulit sharing begitu ya. Oke, menarik. Thank you, Ger. Apa kegalauan terbesar kita, teman-teman? Boleh nggak berbagi, teman-teman? Ada lagi nggak kira-kira? Atau Pak Ketua mau nembak siapa? Bebas. Siapa ya? Moses dah, Moses. Moses kalau enggak, iya Moses. SS. Kegalauan terbesar, Kak. Iya. Kegalauannya ya, jadi mau kemana-mana susah. Terus ini kamar nih udah jadi tempat apa ya? Di sini aja terus deh tiap hari. Kamar jadi tempat apa? Semuanya di kamar ya? Iya, makan di kamar, belajar di kamar, semuanya di kamar. Jenuh. Terus mau apa? Iya. Tadinya bebas, jadi sekarang apa-apa mesti cepet pulang, itu yang paling ini sih. Gitu ya. Oke, jadi gitu. Kalau dalam hal mengejar mimpi, waduh, ada kegalauan nggak Ses dengan pandemi ini, Ses? Mengejar mimpi ya, mungkin contohnya apa ya mengejar mimpi? Belajar gitu atau cita-cita lo? Sederhana sih, misalnya kayak pengen di sekolah tuh kan saya punya band gitu kan, Kak. Jadi kalau misalnya pengen kumpul tuh di sekolah, pengen nge-band tuh jadi susah sekarang gitu. Iya, mau ngadain apa di sekolah juga susah jadi gitu. Jadi menjalankan hobi lo nge-band itu jadi sulit ya? Iya, malah berhenti sekarang jadinya, udah nggak, aku jarang banget.
Oh, oke, Ses. Ses, mau nunjuk siapa, Ses? Satu orang lagi, Ses. Satu orang lagi. Cewek boleh. Bentar. Olga deh, Olga. Ya, janganlah Olga mulu. Dari tadi speed of will Olga mulu. Yang lain. Yang baru-baru di luar pengurus deh, luar pengurus. Tembak aja, bebas. Early deh, Early. Early, oke. Ya, Ayo Kak. Early dibuka. Silakan dibuka videonya. Early, kalau ditanya soal pandemi ini, kegalauan terbesar lu apa nih, Early? Galau ini sih. Apa? Ya bisa ketemu pacar mungkin. Kayak kapan bisa main lagi gitu. Kapan COVID-nya bisa hilang, bisa mengurang, jadi bisa kembali ke aktivitas seperti biasa gitu. Kapan bisa kayak dulu lagi ya? Berharap kapan nih bisa kembali kayak dulu lagi, gitu ya, Early ya? Halo? Early? Halo? Iya, Kak. Oh gitu. Jadi kapan COVID berakhir, kapan bisa kayak dulu lagi ya? Oke, gitu ya. Nah, teman-teman, thank you ya, Early ya. Teman-teman, kita udah menyimpulkan beberapa hal nih. Ketika bicara soal apa kegalauan terbesarmu, begitu kan? Lonely. Waduh, ini yang paling dalam, ini yang paling filosofis. Lihat, kita udah bahas itu kemarin. Gak merdeka di rumah. Wah, ini bisa jadi bahasan juga nih buat kita nih. Gak merdeka di rumah ya kan? Mau main gak boleh. Ya kan? Mau jalan-jalan gak bisa begitu kan? Ternyata di rumah pun jadi makin gak merdeka begitu kan? Orang tua ngelarang ini, orang tua ngelarang itu. Kemudian itu bukan sulit share sama orang tua. Ini menarik teman-teman. Ternyata makin sering kita ketemu, ya kan teman-teman ya, makin susah kita terbuka begitu kan ya kita akhirnya selama pandemi ini. Gak bisa menjalani hobi, kesukaan, segala macam berhenti, kegalauan, menunggu kapan COVID ini berakhir, kapan Tuhan berakhir, kapan bisa kayak dulu lagi begitu kan. Dan inilah kegalauan kita. Dan mungkin akhirnya kita bertanya sebagai orang percaya, di manakah sih letak Tuhan? Di manakah sih Tuhan di tengah kegalauan kita, ya kan? Kita kan akhirnya bertanya nih, di mana letak Tuhan dalam kegalauan kita? Tuhan, kegalauanku ini banyak loh. Selama pandemi ini baru dari gua yang remaja gitu loh. Udah segini banyak kegalauannya. Maka di mana engkau di tengah kegalauan ini? Dan ternyata firman Tuhan menjawab begini, teman-teman. Satu ayat dari Lukas 24 sampai ayat ke-15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, bahasa Yunani skuzeto, artinya berdebat sebenarnya. Kalau terjemahan asli itu berdebat. Ketika mereka sedang bercakap-cakap atau berdebat dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Apa yang mau dikatakan ini, teman-teman? Ketika Kleopas dan temannya jalan menuju Emmaus, teman-teman mungkin tahu kenapa mereka menuju Emmaus. Emmaus itu kayak pulang kampung, teman-teman. Mudik. Tapi mudiknya ini begini, teman-teman. Ini mudiknya karena, ya udahlah, gue udah gagal nih merantau di Yerusalem. Gue udah gagal nih bersama dengan Kristus sudah mati. Ya udahlah, gue nyerah. Gue galau, gue mudik. Itu, teman-teman. Mereka menyerah nih. Mereka menyerah karena masalah mereka yang berat, Yesus dengan mati, mungkin juga dengan kita. Kita juga mungkin pernah menyerah karena kegalauan kita, karena masalah-masalah kita. Dan akhirnya dalam kegalauan dan kemenyerahan mereka itu, mereka memilih untuk kabur. Mereka memilih untuk lari. Ya kan? Tahukah teman-teman, selama masa pandemi ini, posting YouTube sama Instagram makin aneh-aneh. Sadar nggak teman-teman? Sekarang di YouTube itu ada gini, mager 24 jam, nonton Disney Plus, bukan? Di YouTube juga ada lagi misalnya begini, ya apa namanya, ngeprank ojol selama pandemi kan, makin aneh-aneh teman-teman. Mengapa? Karena ketika kita ada masalah, kita cenderung untuk lari teman-teman. Saya tekankan sekali lagi,
Mengapa? Karena ketika kita ada masalah, kita cenderung untuk lari. Ya kan? Karena galau di rumah sendirian, ya udahlah ngeprank ojol deh supaya ada korban yang diketawain. Karena galau di rumah nggak tahu ngapain, ya udah males-malesan dah, dan seperti itu dan segala macam. Kita memilih pelarian dalam kegalauan kita. Atau mungkin karena galau di rumah, ya udah deh posting lagu-lagu galau gitu kan, atau instastory galau gitu kan dalam Instagram kita. Kita memilih untuk galau seringkali. Kita memilih untuk keluar dari masalah kita. Dan kita memilih untuk sendiri. Padahal teman-teman, satu hal yang ditekankan oleh Lukas adalah mereka tidak berjalan sendiri. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama dengan mereka. Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. Jadi apa yang mau dikatakan teman-teman? Dalam kegalauan lo, Yesus berjalan bersama lo. Dalam pergumulan lo, Yesus menemani perjalanan kita. Tetapi anehnya, seperti teman-teman baca di ayat 16, mereka tidak mengenal dia. Yesus berjalan bersama kita, tapi anehnya kita tidak mengenali dia, kan begitu kan? Dia bersama dengan kita, dia menemani kita, tapi kita tidak mengenali dia. Gitu. Teman-teman, hal ini pertama yang kita tekankan, teman-teman. Ada pendukungnya Liverpool di sini? Ada pendukung Liverpool di sini? Angkat tangan? Oh, nggak ada ya? Oh, baguslah kalau begitu. Saya pendukung MU soalnya. Liverpool mengatakan begini, you never walk alone, katanya. Kamu tidak pernah berjalan sendiri. Hal inilah yang Yesus juga katakan kepada teman-teman dalam perjalanan teman-teman yang mungkin galau ini sama pandemi ini. You never walk alone. Tapi memang sulit. Sulit melihat jawaban di saat bingung kan? Kayak ngerjain soal matematika di saat UTS kan bingung kan ya, sulit ya teman-teman ya, karena nggak belajar mungkin begitu kan. Sulit pula melihat Allah di saat galau gitu kan, saat si dia lagi marahan gitu kan, atau minta putus kan gitu kan, kita sangat sulit kan melihat masa depan hubungan kita misalkan begitu kan. Artinya teman-teman seringkali kegalauan, pergumulan membuat pandangan kita kabur, melihat visi kita jadi nggak jelas. Pengharapan kita menghilang. Maka Lukas menanamkan kepada kita, percayalah. Percayalah ia bersama dengan kita. Walaupun perjalanan yang kita lalui perjalanan yang berat. Walaupun seperti Kleopas sama temannya harus berjalan pulang kampung nih, karena kalah, karena mereka pikir Yesus sudah mati, Yesus bersama dengan kita. Walaupun di tengah pandemi ini kita merasa bosan, galau, kita nggak bisa lagi mengejar cita-cita, nggak bisa menjalankan hobi kita. Jangan lupa satu hal, Yesus bersama dengan engkau dalam kegalauanmu. Nah, teman-teman tahu lagu ini nggak teman-teman? Yang tahu teriak tahu gitu. Tahu nggak? Nah, lambaikan tangan kalau tahu begitu ya. Oke, para MC tahu. Kan? Lagunya begini teman-teman. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Teman-teman, ini termasuk lagu favorit gua. Kenapa? Gini teman-teman, Alkisah begini. Alkisah, gue diminta sama LPPS bersama dengan teman-teman anak IKI untuk bantu bantu jadi fasilitator outbound di Jambore Anak di Semarang. Jambore Anak Jawa Tengah ditempatkan di Salib Putih di Salatiga, ya kan? Nah teman-teman gue dari LPPS, terutama yang teologi, dimandatkan untuk mimpin game jerit malam untuk anak-anak SD kelas besar 4, 5, 6 begitu kan. Ya gue bilang, ayo kita jerit malam ya teman-teman ya. Gue bilang begitu sama mereka kan. Oh iya oke. Oh, mereka bukannya takut, teman-teman malah senang tuh anak-anak di situ. Berburu hantu katanya begitu kan. Berburu hantu, apa zaman itu ada apa ya? Roy Joshi gitu kan dia bilang begitu. Oh, senang mereka. Ya udahlah, kita mulai jam 9 acaranya, mereka mulai bermain gitu kan, jerit malam. Kita bikin pos-posnya ngelewatin. Kalau teman-teman pernah ke Salatiga, di pinggir jalan menuju ke Salatiga itu ada nama Wisma Salib Putih, ada kayak hutan kecil deh. Hutan kecil sih nggak gede banget di situ. Nah, kami lewatin situ anak-anak itu.
Kemudian akhirnya jam 9 selesai, jam 9 mulai, jam 10:30 selesai, kami kumpul anak-anak. Anak-anak itu protes, oh nggak serem, nggak takut, begitu kan. Mereka tetap ketawa-ketawa sendiri gitu, nggak serem, nggak takut. Nah, mereka nggak serem, nggak takut, tapi kami yang ketakutan, teman-teman. Kami ketakutan setengah mati. Kenapa? Karena ternyata satu anak hilang dari rombongan itu. Ketinggalan di hutan kelihatannya. Waduh, kami ketakutan setengah mati, keringat dingin gitu kan. Pendeta Wisnu bisa mengatakan tenang, kita cari begitu kan. Dan kami cari tuh anak itu kemana. Kami cari tuh anak itu. Keliling hutan malam-malam begitu kan. Emang hutannya nggak gede sih, cuman kan kalau anak kecil hilang di tengah pohon-pohon begitu kan kita khawatir juga gitu kan. Kami udah mikir nanti kami dituntut sama orang tua mereka begitu. Wah, gimana coba. Gitu. Nah, ternyata teman-teman sayup-sayup kami dengar laguin dalam bahasa Inggris. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Oh, itu dia. Itu pasti tuh anak. Kejar. Cari tuh suara. Begitu kan. Kami cari tuh suara, kami kejar. Dan benar ketemu tuh anak. Ya udah, akhirnya anak itu kami bawa, kami mandiin, kami kasih makan, kami marah-marahin. Ya kan, marah-marahin kan. Kok bisa hilang kamu? Gitu kan begitu. Dan kemudian teman kami nanya kepada tuh anak, kok kamu pinter sih nyanyi lagu gereja? Pinter banget sih nyanyi lagu gereja. Terus anak itu bilang begini, teman-teman. Iya kak, aku takut. Aku takut kayak mau mati. Tapi aku mau belajar percaya kepadanya. Iya kak, aku takut mau mati, tapi aku mau belajar percaya kepadanya. Dan di saat itulah anak kelas 5 SD mengajari mahasiswa teologi makna beriman. Makna percaya. Yaitu belajar percaya kepadanya. Belajar menyerahkan diri kepadanya. Belajar mengungkapkan kegalauan, ketakutanmu kepadanya. Karena dia adalah Yesus yang sayang kepada kita. Dan Alkitab mengatakannya itu kepada kita. Nah, itu teman-teman yang mungkin mesti kita latih juga, teman-teman. Apa isi hatimu? Dan sudahkah kamu mengungkapkan itu kepada Yesus? Alkitab mencatat bagaimana di ayat selanjutnya, Yesus berkata kepada mereka, apakah kamu percakapan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Yesus bertanya nih kepada Kleopas dan temannya, how are you? Bagaimana kabarmu? Dan apa yang dilakukan Kleopas, teman-teman? Kleopas curcol nih kepada Tuhan nih. Dia curahkan nih apa yang dia takutkan nih. Ayat 18-24 itu isinya cuma curhat dari Kleopas dan temannya. Dia curhat bagaimana dia mengikut Yesus, dia percaya kepada Yesus begitu kan. Dia kemudian kecewa ketika Yesus mati, dia merasa gagal ketika Yesus mati dan dia menyerah dan takut dan bingung. Dia ungkapkan kepada Yesus. Dia merasa bahwa kok Allah tidak menjawab pergumulanku sih? Kok Allah tidak menjawab pergumulan itu sesuai dengan kehendak mereka sih? Kalimatnya kurang jelas yang poin ketiga. Kok Allah tidak menjawab pergumulan mereka sesuai dengan kehendak mereka? Itu yang Kleopas gumulkan, teman-teman. Dan kemudian dalam pergumulan itu, Yesus menjawab mereka. Yesus mengajak dia membaca firman Tuhan. Yesus mengajak mereka kembali kepada firman-Nya. Loh, bukankah yang kamu ceritakan itu, tentang Mesias itu, memang ia harus menderita semuanya untuk masuk ke kemuliaannya? Bukankah tertulis dalam kitab suci dan kitab nabi-nabi bahwa Mesias itu akan mati dan bangkit seperti yang kau ceritakan? Nah, di sini teman-teman Yesus menunjukkan kepada kita bahwa firman Tuhan sudah memberikan jawabannya. Ia menjawab pergumulan itu dalam firman. Ia mengajak kita mempertemukan pergumulan kita kepada firman. Kalau kamu takut, be brave. Jadilah berani seperti Daniel mungkin. Kalau kamu tidak berpengharapan,
Jadilah berani berpengharapan seperti mungkin bangsa Israel di tengah perjalanan 50 tahun. Kalau kamu mungkin sedang putus asa, putus cinta, ingatlah Allah adalah kasih seperti Yohanes. Allah adalah kasih dan kasihnya memimpinmu. Jadi sebenarnya teman-teman, Alkitab, firman Tuhan, memberikan pengharapan atas itu. Pertanyaannya adalah, maukah kita membacanya, mengenalnya, dan percaya kepadanya? Maukah kita mengenal Yesus, percaya kepada Yesus yang diceritakan oleh firman Tuhan itu? Karena itulah yang Yesus coba bawa kepada para muridnya. Kembali percaya, kembali berpengharapan di tengah pergumulan, di tengah badai hidup yang kau hadapi. Dan akhirnya ketika mereka bisa percaya kembali, atau dalam hal ini berproses percaya kembali, mereka akhirnya bisa menerima Kristus dalam hatinya. Di ayat selanjutnya dikatakan bagaimana ketika mereka sampai di kota Emmaus, begitu kan, kedua murid itu mengatakan kepada Yesus, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam, matahari hampir terbenam, tinggallah bersama-sama dengan kami. Mereka mengundang Kristus masuk ke dalam rumah mereka. Dan tidak sekedar mengundang Yesus masuk, mereka meminta Kristus memimpin perjamuan. Yang artinya memimpin hidup mereka. Waktu dia duduk makan, kemudian tinggal waktu dia duduk makan dengan mereka, dia mengambil roti. Jadi Yesus yang memimpin perjamuan. Sebagai tamu, Yesus yang memimpin perjamuan. Meminta Kristus memimpin hidup mereka. Dan kemudian ketika Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkan, dan membagikannya, mengambil roti, mengucap berkat, memecahkan, dan membagikannya, 4 kata kerja yang sama dalam Last Supper, perjamuan terakhir, mengambil, mengucap berkat, memecahkan, membagikannya, terbukalah mata mereka. Sadarlah mereka. Oh iya ya, gue nggak jalan sendiri ya. Oh iya ya, Tuhan mengasihi gue ya. Ketika akhirnya mereka memutuskan untuk percaya, menerima Kristus masuk dalam hati mereka, membiarkan Kristus memimpin hidup mereka, mereka pun tersadar dan melihatnya, dan berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar karenanya? Mereka menemukan kembali pengharapan itu. Mereka menemukan kembali kekuatan itu. Dimulai dari apa? Dimulai percaya kepadanya. Maka pertanyaan terbesar untuk kita semua yang saat ini, yang sama-sama menghadapi pandemi ini, yang sama-sama bergumul karenanya, mungkin ada yang putus pacar karena LDR karena pandemi, mungkin ada yang galau karena susah belajar, nih gurunya nggak nerangin apa-apa nih, gue cuma disuruh belajar sendiri, atau mungkin yang galau karena nggak bisa ngapa-ngapain, menjalankan hobinya, udah internet rumah lemot lagi, nggak bisa main game online. Ingatlah, dalam pergumulan itu, Yesus bersamamu. Pertanyaannya adalah, maukah engkau menerima Kristus di hatimu? Teman-teman, satu hal yang menarik adalah ketika kita merefleksikan perjalanan iman ini, perjalanan si Kleopas dan temannya, dan mungkin perjalanan kita juga menghadapi pandemi ini, dan bertanya kemudian seberapa jauh kita bisa melangkah, kita mungkin harus mengingat satu pernyataan begini, teman-teman. Lean on me when you not strong. Bersandarlah. Bersandarlah kepada Kristus bila engkau tidak kuat, bila engkau sedang merasa lemah. Tapi kan Kristus kan jauh. Dia kan Tuhan kita, dia tidak terlihat. Di manakah Kristus dalam hal nyata? Di manakah Kristus dalam hal yang konkret? Yang bisa gue pegang? Yang gue bisa curhat langsung? Yang gue bisa di mana bisa bersekutu bersamanya?
KFV ingin menekankan satu ayat dari 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-7. Allah adalah kasih dan memanggil setiap kita untuk saling mengasihi. Allah adalah kasih dan memanggil setiap kita untuk saling mengasihi. Maka jawabannya adalah, siapakah tangan dan kasih Allah? Siapakah gambar Kristus? Siapakah yang serupa dan segambar dengan Allah itu dalam perjalanan kita? Jawabannya adalah mereka semua orang percaya. Maka setiap kita mengenal firman Allah adalah kepanjangan tangan Allah untuk saling mengasihi. Ya, kita katakan sekali lagi. Maka setiap kita yang mengenal firman Allah, yang adalah kepanjangan tangan Allah, adalah panggilan kita untuk saling mengasihi. Maka teman-teman, di manakah teman-teman mencari Kristus? Temukanlah Kristus dalam orang tua kalian. Temukanlah Kristus dalam persekutuan kalian. Temukanlah Kristus dalam sahabat-sahabat kalian. Maka dalam persekutuan orang percaya tidak ada yang sendirian. Setuju? Sepakat? Maka dalam persekutuan orang percaya tidak ada yang sendirian. Sepakat? Setuju teman-teman? Karena ada Kristus yang menemani. Dan seharusnya juga pun kita yang dipimpin oleh Kristus bisa menjadi pribadi yang hadir, menolong, dan menopang sahabat-sahabat kita. Betul apa betul? Kasih jempolnya kalau setuju. Karena maka dalam perjalanan hidup teman-teman, mungkin berat, mungkin pergumulan, mungkin ada kesendirian dan ketakutan. Ingatlah sahabat-sahabat kalian. Ingatlah persekutuan kalian. Ingatlah orang tua kalian. Kalau mungkin tadi kita bisa terbatas dengan orang tua, ingatlah teman kalian, teman pelayanan kalian. Atau ingatlah kakak-kakak kalian, ingatlah Kak Sulis, ingatlah Kak Pendeta Ambar, Mbak Ambar, ingatlah Kak Irvin juga yang mungkin selalu mendoakan kalian. Maka akhirnya kita bisa menyatakan bahwa Kristus selalu bersama dengan kita. Kita tidak pernah menghilang. Dan seringkali ada pertanyaan teologis terbesar yang ditanyakan ketika membaca perikop ini. Kemana Kristus menghilang? Kok setelah Kristus menunjukkan dirinya, kok dia malah memilih untuk menghilang? Kemana ia menghilang? Ia menghilang ke dalam kita, menjadi bagian dari hidup kita, tinggal dan diam bersama dengan kita. Sesuai yang dikatakan oleh Injil Yohanes. Kristus tinggal dan diam bersama dengan kita. Di saat tangis, di saat suka, di saat tangis, saat bahagia, di saat duka maupun di saat suka, di saat gagal ataupun berhasil, Kristus tinggal dan diam bersama dengan kita. Ada yang tahu lagu Lean On Me, teman-teman? Ini sebenarnya bukan lagu gereja, tapi banyak orang yang juga merefleksikan bahwa ini juga bicara soal Allah yang mendampingi dan menemani kita. Saya ingin tampilkan lagu ini untuk kita semua. Mungkin kita bisa belajar sesuatu darinya.
Sorry Kak Irving, emang nggak ada suaranya ya? Ada suaranya nggak? Ada suaranya. Saya nggak masuk. Oh, nggak dengar. Heeh. Wadah. Oh, coba saya share lagi ya. Oh, tampaknya nggak ada suaranya. Kok teman-teman bisa dengar? Tadi ada. Pas briefing ada. Oh, aku tanya sekarang. Siap. Sekarang udah kedengeran? Ya, kedengeran sekarang. Ya wes. Oh no, some lagi teman-teman. times in our lives we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Just lean on me, brother. Hey, when you need a hand, we all need somebody to lean on. That's not a problem, and you'll understand. We all need somebody to lean on. Lean on me. If there is a load you have to bear that you can carry, I'm right up the road. I'll share your load if you just call me. Call me. Call me. When you need a friend, call me. Call me. When you need a friend, call me. It won't be long till I'm gonna need somebody to lean on, lean on, lean on me. Lean on me, yeah. You can lean on me. I'm gonna need somebody to lean on. Somebody to lean Iya, kalau tadi kedengeran kan? Teman-teman semua. Oke, teman-teman. Ada pepatah Tiongkok mengatakan begini, teman-teman. Kalau kamu ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tapi kalau kamu ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama dengan teman-teman atau sahabatmu. Kalau saya ulang sekali lagi, kalau kamu ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Kalau kamu ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama dengan teman-temanmu. Manusia itu makhluk sosial, teman-teman. Pasti di momen hidupnya akan ada momen di mana dia membutuhkan orang lain, membutuhkan sahabat. Dan Kristus sudah mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya harus saling menopang, harus saling mengasihi, harus saling menguatkan. Dan begitu pula kita yang mungkin sedang bergumul dalam pergumulan itu, ingatlah bahwa kita tidak tinggal sendiri. Kita tidak tinggal sendiri. Kita punya banyak sahabat yang menemani kita. Persekutuan kita, rekan sepayanan kita. Mereka ini hanya sebatas sejauh telepon, teman-teman. Sejauh WA. Tinggal call. Tinggal chat. Jangan pernah bergumul sendiri. Karena Kristus ada bersamamu. Karena persekutuanmu juga mau hadir. Menghibur dan memampukan. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Itu dari Kak Irving, teman-teman. Kita
Kak Rifik akan serahkan kepada MC, kepada liturgus kondang kita. Silakan Kak Giri dan Kak Yola. Kalau mungkin ada yang mau sharing atau berbagi. Oh iya, Mama. Sekarang kita bangkitin semangat kita main game lagi yuk. Berbagi pulsa lagi kita, berbagi sedekah. Sekarang kita mau game sambung lirik nih guys. Gamesnya ya sambung lirik. Jadi tahu kan sambung lirik. Jadi kita mainin lagu gereja, lagu gereja, lagu gereja. Nah kalian kan udah lama nih nggak ke gereja kan. Kita mau tes nih, kalian masih inget nggak lagu-lagu di Praremaja, di Praremaja dulu, ya kan? Masih punya semangat nggak buat nyanyi gitu-gitu. Kita mau tes di sini game sambung lirik. Jadi nanti kita bakal nyanyi, terus nanti akan ada lirik yang bolong, yang bolong. Kalian harus ngelengkapin gitu. Gampang kok, kalian pasti menang. Tergantung siapa yang dapet. Oke. Tadi yang buat Imeka sama Arli nggak ikut dulu ya, kita bagi hadiahnya buat yang belum dapat. Mulai lagu pertama ya. Dan takkan ku takut. Lagu selanjutnya apa? Kita putar ya. Oke. Rebecca. Kira-kira apa nih? Lanjutannya. Dan takkan ku takut. Apa ya? Asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Ya bukan. Oh, udah. Dia ngechat. Oh, dia ngechat. Enggak, dia ngomong. Oh, di sini nggak ada. Oh ya maaf. Sorry, di sini nggak ada suara. Apa bisa diulang jawabannya? Bisa diulang? Rebecca? Asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Selamat. Anda yang ketiga berarti. Ya? Orang ketiga yang mendapatkan pulsa dari kami. Sebesar 20.000 rupiah. Lanjut lagi lah. Kita lanjut kedua ya.
hidupku selanjutnya Coba putar. kita putar ya. Wah, ini Olga terus nih. Ini Olga pasti udah menyewa hacker, guys. Ayo Olga. Ini sampai mana? Dan Olga lah. Mana tahu kau yang mengenal Dan hidupku. menilai hidupku. Dan menilai hidupku. Hah? Dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi dariku. Yeay. Akhirnya. Setelah beberapa kali Pertanyaan salah, ya akhirnya kartu kita ini. Selamat Anda mendapatkan pulsa Kita lanjut lagu selanjutnya. 20.000. Lagu berikutnya. Bagaikan Raja Wali. Ayo, apa? Apa tuh? Aku ingin selalu apa Kita tuh? putar ya. Aku ingin selalu berada di hadiratmu, aku ingin selalu bla 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 bla. Kita berbaca dalam melodi ya. Fadi. Fani. Mantap. Ayo Fani. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu. Aku ingin selalu apa? Selalu. Yuh, lupa. Apa ya? Di sisimu bukan ya. Lupa Kak. Gimana Fani? Kurang kedengaran, maaf. Aku yang mau selalu di sisimu. Aku yang selalu ada di sisimu. Salah. Kurang tepat. Kurang tepat, sayang sekali. Sayang sekali. Kita putar lagi ya. Putar lagi ya. Mohon maaf Fani, Anda kurang beruntung. Moses. Iya, Wow, Moses. Tidak ada pengulangan ya, tidak ada pengulangan lagu. Tidak ada pengulangan lagu, maaf. Ulangin dong. Aduh, nggak ada guys. Kasihan. Ada ya? Ulangan ada. Aku ingin selalu kan tadi kan. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Yang kedua. Benar? Yang kedua, PDAE lo. Hah? Yang kedua. Yang kedua apa lagunya? Nafsu sih kan. Liriknya. Oh, baik kedua. Ulang sekali lagi. Ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu lanjut. Apa tuh? Berada dalam naunganmu. Oke, lu googling ya Sasha? Googling ya? Hah? Googling ya, googling. Enggak dong. Oh, selamat. Selamat Anda mendapatkan 20.000. Makasih ya. Benar. Oke. Ya itu aja sih guys, gamesnya guys. Oke, itu tadi pembagian pulsa dari kita. Mohon maaf bila ada yang kurang beruntung dan ada yang tidak kena lucky spin-nya karena kita juga pulsanya terbatas ya. Jadi ya itu tadi para pemenangnya, nanti pulsanya akan ditransfer ke HP kalian. Oke, kita lanjut menyanyikan bulat Topan keras.
Doa syafaat dan doa penutup bisa dipimpin oleh Mbak Ambar. Mungkin ada yang mau didoakan, bisa sampaikan di sini, bisa diketik di sini. Yang mau kalian doakan nanti didoakan oleh Bu Ambar. Oh iya, sebentar ya. Ya. Boleh sharing dulu kali apa yang mau didoakan? Iya. Iya. Dulu teman-teman. Apa yang mau doakan? Adakah yang Tanya kabar, bagaimana? Mungkin nilai UTS, nilai ulangan atau Ada yang masih UTS atau yang udah selesai UTS? Keluarga sehat-sehat. Oke, semoga sehat-sehat. Ada lagi? adakah yang didoakan? Ada. Keluarga sehat-sehat. Yang baru UTS? Yang baru UTS? Lagi UTS ada? Aku lagi UTS. Ini lagi UTS. Aku lagi Apa? UTS. Mau didoakan? Ya, supaya juga lancar nyonteknya. Aduh. Nggak boleh. Supaya nggak nyontek. Doa ada di sini. Ini KPI marah terus nih. Jangan kalian. Apa aja tadi? Semua keluarga sehat, yang UTS sama udah UTS. Ya. Udah siap berdoa? Ya, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh bertemu satu dengan yang lain, bermain bersama, walaupun secara online, dan terlebih lagi kami bersyukur kami boleh di surga, ajarlah kami untuk senantiasa mengingat Engkau di dalam seluruh pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Dan biarlah kami dapat tetap merasakan kasih Tuhan melalui orang-orang di sekitar kami. Bapa di surga, kami bersyukur jikalau ibadah kami telah berakhir. Tuhan yang terus menolong kami agar kami dapat terus beribadah melalui sikap hidup kami, dan biarlah kami boleh tetap terus menaruh iman percaya kami kepadamu. Sebab di dalam Engkau kami sungguh merasakan sukacita dan kedamaian di dalam hati kami. Ketika kami akan mengakhiri ibadah kami membawa juga seluruh pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Bapa di surga, pandemi belum berakhir, tetapi kami tahu di dalam Engkau senantiasa ada pengharapan. Engkau terus menolong kami dalam menjaga kesehatan kami. Kami percaya Engkau menjauhkan kami dari segala penyakit dan virus, tetapi Engkau juga memberi hikmat bagi kami, untuk kami boleh orang tua kami ya Allah. Biarlah di dalam seluruh aktivitas yang masih harus tetap mereka kerjakan di luar rumah, mereka dapat tetap dikaruniakan kesehatan yang baik, imunitas tubuh yang tinggi, sehingga mereka dapat terbebas penyakit. Juga kami berdoa untuk kesehatan kami, biarlah meski di rumah saja kami tetap menjaga kesehatan dengan sebaik mungkin, terutama kesehatan pikiran dan juga ketenangan hati kami, supaya kami tetap dapat senantiasa bersukacita di dalam Tuhan di tengah rasa kebosanan yang mungkin sedang mendera kami. Tapi kami tahu Tuhan, di dalam Engkau kami boleh merasakan sukacita ketika kami boleh senantiasa bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa, bersyukur untuk teman-teman kami yang telah melewati proses UTS, ujian online lebih sulit dari biasanya. Kami mau tekun belajar dan hasil pembelajaran online pun dapat kami wujudkan dengan nilai yang terbaik yang bisa kami persembahkan untuk
kemuliaan nama Tuhan maupun juga untuk kebanggaan orang tua kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk teman-teman kami yang terus-menerus melayani dalam persekutuan. Engkau menolong mereka agar dalam hikmat kreativitas yang dari Tuhan mengatur yang dipikirkan oleh teman pengundi dan yang kami. Terima kasih Bu Ambar. Sama-sama. Dari sini orangnya. Oke, udah itu tadi acara kita sudah selesai ibadahnya. Makasih buat teman-teman yang udah join. Semoga nanti di pertemuan berikutnya lebih ramai lagi yang join. Udah foto bersama. Oh ya, kita sebelum pada keluar Foto bersama dulu yuk. Foto Boleh bersama dulu nyalain ya. kameranya dulu sebentar aja buat foto bareng-bareng. nyalain kameranya dong. Nyalakan teman-teman kameranya. Ini apa nih? Begini. Oke. Spotlightnya di Belum ya? Belum aja ya? Nah, coba Udah bentar. review. Mana ya? Udah tau Kak, udah di remote software tapi kenapa nggak bisa ya? Udah Review. View. Ada belum view. dari view. Gini. Oh. Oh. Ya siap ya, bergaya ya. Farel atau sama Yosef dinyalain Berarti kameranya. bergaya ini. Yo Yosef, Yang belakang nih. Gaya dong. Udah ya. itu dah. Udah nih. Itu James Nggak kelihatan mukanya. Clement, James Clement. Clement. Itu mau join. Kami kayak trio. Oh, itu udah. Udah ya. Siap ya. Oke. 3, 2, 1. Yosef nggak kelihatan deh. Siap. Gantengnya kayak apa sih Yosef nih? Siap gelap. Nah. Oh, cakep ya. Ini masih. Iya ya, cakep ya Yosef ya. Cakep loh. Saya kalah putih loh. Risi, cakep ya Yosef. Sekali lagi ya. Lagi ya. Biar ini aja tuh. 3, 2, 1. Oke. Ya. Terima kasih ya Udah. semuanya. Gak ada gaya bebas guys, gak ada bumerang.